Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Hari ini yang tidak masuk berapa anak? Ada 3, Pak. Ada 3. Saya absen dulu ya. Seperti biasa. Lukman. Hadir. Hadir. Aswan. Ya, Hadir. Atmasya. Hadir. Rangga. Ya, hadir, Pak. Tidak hadir kemana? sakit. Sakit. Sakit apa Rangga? Pilek, Pak. Pilek. Ya. Ibnu. Hadir, Pak. Hadir. Fajar. Hadir, Pak. Hadir. Zainal. Ya, ada. Hadir. Tidak masuk. Ya, kenapa nggak masuk? Keluar kota. Keluar kota. Sama orang tuanya. Iya. Dani, Indra. Ya, ada, Pak. Tidak masuk juga. Kemana? Nggak tahu. Tidak tahu. Ya, oke. Berarti ada 3 anak yang nggak masuk ya. Ya, Pak. Oke. Sebelum ke pembelajaran, seperti biasa ya. Ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Seperti biasa. Silakan. Bro. Doa mulai. Selesai. Ya. Alhamdulillah. Hari ini semuanya bangun pagi semua Pak Dijak? Tidak. Tidak. Siapa hari ini yang bangunnya lebih dari jam 5 ayo? Lebih dari jam 5. Ya, Pak. Aswan, bangun jam berapa Aswan? Setengah 5. Setengah 5? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti hari ini subuh ya? Sholat subuh ya? Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan untuk anak-anak supaya bangun lebih pagi. Agar apa? Agar lebih semangat ketika datang ke sekolah dan tidak lupa untuk melaksanakan sholat subuh dan kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar ya. Jadi hari ini Bapak akan memberikan pelajaran yaitu pembelajaran IPAS terkait cermin seperti yang di belakang ini. Anak-anak mungkin tidak asing ya dengan cermin dan tidak asing dengan cermin karena cermin sudah menjadi salah satu benda yang familiar di rumah. Dan cermin itu sendiri punya banyak sifat, punya jenis-jenisnya sendiri. Jadi tidak semua cermin itu sama. Sebelum ke jenis-jenis cermin, sifat cermin dan lain-lain, dan bagaimana kegunaan cermin dan lain sebagainya, kita fokuskan di cerminnya itu sendiri. Oke. Apa itu cermin? Ya. Nah. Siapa yang lebih? Disimak baik-baik. Kalau ada yang penting silahkan dicatat. Nanti setelah selesai Bapak menjelaskan, nanti kalian akan saya beri pertanyaan. Supaya apa? Supaya kalian Bapak bisa mengetahui kalian benar-benar mendengarkan atau cuma main. Ya, silakan disimak dengan betul. Cermin, ya. Memantulkan cahaya dan jadi cermin itu pengertiannya adalah benda yang dapat memantulkan cahaya dan
Jadi sebelum ke jenis-jenis cermin, kalian bisa melihat ketika cermin di kaca spion itu ketika terkena sinar matahari pasti memantulkan cahaya. Jadi kalau teman-teman adik-adik di anak-anak di parkiran itu kok ada sorot spion sepeda motor punya bapak ibu guru, ya, punya bapak ibu guru, ketika sorotnya itu ke mata kalian pasti silau. Karena apa? Karena salah satu sifat cermin yaitu adalah dapat memantulkan cahaya. Ya, itu adalah sifat cermin itu sendiri. Apalagi dapat memantulkan bayangan yang sama. Akan tetapi tidak semua cermin dapat memantulkan bayangan yang sama. Kenapa anak-anak? Karena tidak semua cermin itu datar. Nah, setelah itu kita ke jenis-jenis cermin, ya. Cermin. Yang pertama ada cermin datar. Kenapa kok cermin datar, Bapak? Nah, cermin datar merupakan cermin yang memiliki permukaan yang datar. Ya, cermin itu cermin datar. Nah, apa sih contoh cermin datar? Ayo, apa kira-kira cermin datar? Nah, ketika kalian melihat itu melihat ke cermin, kalian dapat melihat posisi tubuh kalian itu sejajar, tidak bengkok ke kanan, tidak apa? Cermin di lemari, contoh cermin di lemari, apalagi yo, Mas Luman, apalagi Mas Luman? Di Apa? kaca spion, kaca Bukan, yang lain. Yang permukaannya datar, kaca spion kan tidak datar. oh Ayo, kaca apa? jendela. Jendela itu kaca, bukan cermin, ya. Oh, berarti cermin di Kamar mandi, ya, kamar mandi. cermin di masjid, Ya, toilet umum. di kamar mandi. Ada banyak sekali contoh-contoh cermin yang datar. Seperti dengan contohnya itu ada yang pernah ke barbershop belum? Nah, sudah kan? Nah, itu adalah contoh cermin datar. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis cermin yang tidak semuanya bisa memantulkan cahaya dengan baik. Karena apa? Karena cermin itu juga memiliki banyak jenis, ya, punya banyak jenis. Tidak semua cermin bisa memantulkan bayangan yang sama. Juga ada banyak sekali fungsi-fungsi cermin yang setiap cerminnya, setiap jenisnya punya kegunaannya masing-masing, ya. Oke, kita lanjut ke cermin cembung, ya. Cermin cembung. Nah, seperti yang dikatakan sama Mas Lukman tadi, cermin cembung yaitu adalah spion mobil. Loh, kenapa Pak kok disebut sebagai spion cermin cembung? Karena apa? Ketika kalian melihat spion, apa yang kalian lihat? Kondisi si cermin itu terlihat, belakang kita terlihat lebih dekat apa lebih jauh? Lebih dekat, ya. Maka itu disebut sebagai cermin cembung karena dapat mengubah bayangan lebih dekat. Tidak seperti dengan cermin datar ini tadi. Beda. Kalau cermin datar, kondisi bayangan yang dihasilkan itu sama
persis dengan realita yang ada di depan cermin tersebut. Ya. Setelah itu kita lanjut ke cermin cekung. Ya. Apa itu cermin cekung? Ada banyak contoh, banyak sekali cermin-cermin cekung. Cermin 0,5. Apa? Apa Mas Lukman? Cekung. 0,5. Ya. Seperti halnya kalau ada di apa itu namanya? HPI pun. HPI pun ya, itu ya Seperti 0,5. ya seperti ya bisa dikatakan seperti itu karena ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dari sebentar ya, Iya. dari cermin. Kamu bisa. Nah, ini saya juga ada contoh ya, cermin cekung. Nah, ini dia. Nanti ini digunakan untuk kalian supaya, nah, ini tadi adalah cermin datar, ya, cermin datar. Ini adalah cermin cembung, dan ini adalah cermin Cekung. cekung. Nah, ini biasanya dapat ditemui di Jalan raya. jalan raya, seperti belokan-belokan tajam, karena apa? Fungsinya untuk melihat keadaan di Depan. ya. Ya tahu ya, Mas Lukman kan biasa loh. Ya. Jadi cermin, contohnya apa saja tadi? Cekung. Apa saja? Ultrawide 0,5. Yes, kamera ya, kamera HP 0,5 gitu ya. Iya. Lebih mudahnya kita pahami ya seperti itu. Terus tadi apa lagi? Itu tadi apa namanya ini? Spion jalan. Spion jalan ya. Spion jalan. Spion jalan. Nah, semua ini adalah contoh-contoh dan juga pengertian dari cermin itu sendiri. Banyak sekali sebenarnya di rumah ataupun di jalanan itu banyak sekali sifat-sifat cermin yang dapat kita temui, dan anak-anak jadi dapat apa ya, secara langsung bisa menemui apa saja cermin yang ada di jalanan, yang terus dengan fungsinya sendiri, terus jenis cerminnya apa, itu bisa anak-anak dapatkan di lingkungan-lingkungan anak-anak. Seperti itu ya. Nah, sebelum itu Bapak pengen membagi beberapa kelompok ya. Nanti ada gambarnya ini, tolong nanti diisi. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana anak-anak dapat mengerti tentang apa yang Bapak sampaikan. Seperti itu ya. Ya. Jadi Bapak beri waktu 2 menit, nanti silakan dikerjakan. Cukup ditulis saja. Tulis. Nanti ini namanya cermin apa? Setelah itu contohnya apa? Terus fungsinya untuk apa? Ya. Seperti itu nanti saya bagi, dan nanti silakan dipresentasikan ke depan. Ya, kalian sudah kelas 5 loh ya. Jadi harus belajar berani, belajar tidak takut. Ya. Jangan kebanyakan main terus. Ya. Ini nanti kelompoknya Ibnu kelompok 1, Atmaja sama Aswan kelompok 2, Fajar sama Lukman kelompok 3 ya. Ini Lukman, Boleh Pak. silakan dikerjakan ya. Jadi dikasih pengertian di belakangnya. Jadi kalau nggak tahu silakan boleh tanya sama Bapak ya. Ini sih suruh apa Pak? Diisi bawahnya. Tentang apa? Loh, makanya itu jangan main sendiri kalau dijelaskan. Enggak tuh ya. Nah, itu kan cermin apa ini? Cermin datar. Cermin datar itu tadi pengertiannya apa? Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Cermin datar adalah berupa cermin yang memiliki permukaannya. Kita contohnya apa? Nah, itu disebutkan. Simple. Ya? Ya. Beri waktu 2 menit. Cepat.
Silakan dikerjakan. Ya ini kalau bawa Di sini, Pak? ya di bawahnya. Ya itu. Nah, cermin. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh yang ada di rumah, ada di jalanan, banyak sekali cermin-cermin itu. Jadi supaya kalian paham dan juga mengerti bagaimana sifat cermin, contoh-contoh cermin, terus silakan nanti di rumah kalau misal ketemu sama plastik jalan itu yang seperti punyanya Mas Ibnu, dipelajari, dilihat, oh ternyata pas saya melihat dari belakang saya juga kelihatan. Nah, itu bisa membuktikan bagaimana sifat-sifat cermin itu sendiri, ya. Terus nanti kalau sampai parkiran, mobilnya bapak yang di depan itu, ya, silakan dilihat. Oh, ternyata kaca spion kalau semisal dilihat lebih dekat. Nah, itu contohnya ada. Tuh, yang Innova ya, depan perpustakaan, silakan dilihat nanti. Oh, nggak apa-apa. Buat contoh, bukan hanya kaca spion mobil ya, tapi juga motor pun bisa. Dia juga memiliki sifat yang sama. Ini dikerjakan. Sudah? Sudah. Kelompok 2, anaknya sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jangan dikumpulkan dulu. Nanti saya panggil ya, siapa yang mau mewakili perwakilan. Ya. Oke. Saya mulai dari kelompok 3. Fajar dan Lukman. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Silakan Mas Lukman masih ke depan. Saya beri aplaus dulu sama Mas Lukman. Ayo, silakan. Ya. Dipaparkan. Lo nggak bisa loh, yo. Adik belajar itu nggak boleh. Di hadapan ke temannya. Mendapatkan tugas untuk mendeskripsikan cermin datar. Ya. Ya, cermin datar itu memiliki permukaan yang datar atau tidak bergelembung Ya. dan tidak cekung. Ya. Seperti contohnya bisa biasa kita temui di kaca lemari, Ya. terus di tembok-tembok di kamar mandi. Ya. Benar sekali. Itu Sudah itu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Lukman. Luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya yaitu dari kelompok 1 Mas Ibnu. Ya, silakan. Dijabarkan apa yang sudah ditulis itu. Jadi di sini adalah cermin cekung. Ya, Cermin cermin cekung adalah cermin yang menghasilkan bayangan yang ada di depannya atau di sekitarnya. Ya, Setelahnya yaitu cermin yang ada di jalan-jalan ya, dan cermin atau kamera pada HP. ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Dari tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Ayo masuk ke depan ayo. Gak apa-apa, dapatnya saya yuk. Mas Aswan atau Mas Atman saya, Mas Atman saya masuk ke depan yuk. Cuma sebentar, dijabarkan setelah itu selesai. Ya. Cermin tembung Ya. itu memantulkan bayangan yang kelihatannya lebih dekat. Ya. Contohnya ada kaca spion mobil, motor, dan lain-lain. Ya, oke. Ya, silakan dulu. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Atman saya kelompok 2. Ya, itu ya. Jadi anak-anak pembelajaran kita dan juga apa yang saya sampaikan terkait cermin diingat-ingat dan jangan lupa nanti waktu di jalan semisal ketemu apa tadi gambar yang
di jalan raya, nah silakan diamati dan dibuktikan. Oh ternyata Pak Bekong tenang ya. Terus nanti di mobil dilihat, oh ternyata ketika dilihat dari kaca spion mobil ternyata lebih dekat. Nanti di kamar mandi, ya di kamar mandi lihat juga, oh ternyata cermin di kamar mandi itu datar dan sama persis seperti bayangan saya. Ya mungkin cukup itu ya. Jadi di rumah jangan lupa belajar. Nanti pulang langsung pulang, jangan main dulu, izin dulu sama orang tua. Jangan lupa kalau ada PR dikerjakan. Ya, mungkin itu. Silakan ketua kelas kita tutup dulu. Berdoa ya. Ya, silakan dipimpin. Doa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya. Apabila Bapak ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.